sahabat jelajah, selamat datang di Kutai Timur, sebuah kabupaten yang berada di kawasan Kalimantan Timur yang memiliki warisan budaya dan juga kekayaan alam yang luar biasa. Namun kekayaan alam saja tidak cukup untuk menciptakan masa depan yang lebih baik atau lebih sehat. Sehingga demi mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya adalah poin ketiga SDGs tentang kehidupan sehat dan juga sejahtera. Lalu juga ada poin 11 mengenai kota dan juga pemukiman berkelanjutan. Kabupaten Kutai Timur terus mengupayakan meningkatkan pelayanan kesehatan menjadi prioritas utama. Lalu bagaimana caranya? Tentunya melalui program-program kesehatan yang berkelanjutan, pemerintah daerah bertekad untuk menciptakan generasi Kutai Timur yang lebih sehat dan juga sejahtera. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Baiklah sahabat jelajah, kali ini saya sudah bersama dengan Pak Bahrani. Pak Bahrani ini selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur. Pak Bahrani, sahabat jelajah ini pengen tahu gitu ya, karena kan saya datang ke Kutai Timur ini, tadi saya sudah membahas mengenai kesejahteraan dan juga kesehatan gitu di sini gitu ya, di mana ada visinya dari Kabupaten Kutai Timur adalah meningkatkan Kutai Timur sejahtera untuk semua. Lalu pertanyaan saya, langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan, khususnya adalah Kutai Timur, untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera? Untuk Dinas Kesehatan, karena bagian dari pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur, tentu harus menyesuaikan dengan visi misi kepala daerah. Ya. Nah karena itu, dari segi kesehatan kami ingin selain tadi sejahtera, juga kalau bisa sehat, tambah sehat. Nah intinya sejahtera dan sehat itu tentu banyak kegiatan yang harus kita laksanakan. Yang pertama kami ingin memperluas jejaring fasilitas kesehatan sehingga akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan ini benar-benar bisa dijangkau. Baik. Kita tahu bahwa Kabupaten Kutai Timur ini sangat luas, melebihi Jawa Barat plus Banten. Wow. Sehingga kita perlu memperluas jejaring fasilitas kesehatan ini agar bisa masyarakat nikmati juga. Yang kedua, tentu kita ingin bahwa standar pelayanan minimal yang telah dicanangkan melalui program pemerintah ada 12 itu, mulai dari kandungan, siklus hidup ya, dari kandungan hingga mau meninggal, itu ada standar pelayanan minimalnya. Baik. Termasuk juga ada dua standar pelayanan minimal terhadap 2 penyakit menular, Baik. yaitu HIV dan TBC, dan 3 penyakit tidak menular, yaitu hipertensi, kencing manis, dan ODGJ berat. Nah ini standar pelayanan minimal ini wajib bagi kami, bagian dari Kementerian Kesehatan, untuk bisa dinikmati oleh masyarakat. Baik. Nah yang ketiga, tentu bahwa pelayanan kesehatan itu tidak lepas dengan pembiayaannya. Nah karena itu pemerintah Kabupaten Kutai Timur juga sudah memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakatnya, ditandai dengan kami sudah 3 tahun berturut-turut ini mencapai UHC. Wow. UHC itu Universal Health Coverage. Artinya sebenarnya 98% saja nih syaratnya. Masyarakat Kutai Timur itu sudah memiliki jaminan. Baik. Tapi kami mencapai 107%. Jadi melebihi data jumlah penduduk, karena banyak peserta BPJS kami itu dari luar daerah. Tapi kependudukannya kan tidak di Kutai Timur. Ya. Tapi kepesertaan jaminan kesehatannya Di Kutai ikut Timur. kami, sehingga melebihi dari 100%, di 107%. Jadi ini antara lain langkah-langkah kami bagaimana bisa menuju ke
masyarakat yang sejahtera dan sehat. Oke, baiklah Pak. Tapi kan seperti ini, salah satu indikator meningkatnya derajat kesehatan itu adalah dengan adanya angka harapan hidup. Nah, kalau saat ini capaian angka harapan hidupnya sudah sampai mana? Sejauh apa? Dari 2017 itu hanya 72 tahun angka harapan hidup di Kabupaten Kutai Timur. Nah, alhamdulillah 2023 kemarin sudah hampir 74 tahun, artinya hampir meningkat 2 tahun nih. Nah, artinya program prioritas terhadap bagaimana menurunkan angka kematian ibu, menurunkan angka kematian anak, dan juga menurunkan stunting, itu telah kami jalankan dengan baik melalui kegiatan-kegiatan tadi. Di antaranya tadi bagaimana pendekatan terhadap standar pelayanan minimal itu kami laksanakan melalui kegiatan-kegiatan di Dinas Kesehatan beserta UPT Puskesmas kami ya. Oke, tadi Bapak di awal juga sempat mengatakan salah satu langkah untuk membuat masyarakat sejahtera adalah dengan pelayanan kesehatan minimal. Boleh jelasin dong Pak, standarisasinya seperti apa sih? Ya, jadi setiap SPM yang dibebankan kepada kami 12 itu yang tadi saya sebut, itu memang indikatornya banyak. Ya, misalnya bagaimana standar pelayanan minimal terhadap ibu hamil. Ya, intinya kami juga bagaimana pelayanannya, kami juga melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti pelatihan terhadap bidan, kemudian bagaimana ada istilah program antenatal care itu bisa jalan ya melalui pelatihan-pelatihan juga. Jadi mereka di bidan-bidan desa umpama bisa melaksanakan yang ada 10T itu pelayanan kesehatan. Jadi untuk ibu hamil juga sekarang program yang dulu antenatal care hanya 4 kali kunjungan, sekarang jadi 6 kali. Bahkan ditambah dengan USG dan lain-lain. Nah, jadi intinya semua program yang bisa kami jalankan untuk mempercepat penurunan prioritas pembangunan nasional tadi di bidang kesehatan, angka kematian ibu, angka kematian anak, dan penurunan stunting terus berjalan sesuai dengan yang diamanahkan kepada kami untuk terus bisa mencapai SPM ini kalau boleh 100% gitu. Amin. Dan memang berarti adanya adalah pelayanan kesehatan di Kabupaten Kutai Timur menjadi prioritas utama gitu ya. Pak, dari tadi kan saya ada di sini, tapi kalau saya lihat ke dalam boleh nggak sih? Oh, silakan. Boleh nggak? Silakan ya. Saya pengen tahu tuh tadi UHC-nya capaiannya seperti apa, tapi setelah satu ini jangan kemana-mana, jelajah Kutai Timur akan segera kembali. Jadi kita selain membangun yang baru, tentu pelayanan juga kita harus tingkatkan. Makanya seluruh puskesmas kami akreditasikan. Jadi dari 21 puskesmas itu, 17 diantaranya sudah paripurna. Itu tingkatan tertinggi dari penilaian dari akreditasi. Sahabat Jelajah, kembali lagi di Jelajah Kutai Timur dan saya masih bersama dengan Pak Bahrani selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur. Pak Bahrani, kita lanjutin lagi ngobrol-ngobrol santainya nih ya. Kalau tadi Bapak di awal sudah menjelaskan langkah apa saja yang dilakukan untuk membuat masyarakat Kutai Timur ini sejahtera gitu ya, semuanya rata gitu. Lalu bagaimana dengan jaminan kesehatan di sini? Apakah semuanya sudah mengikuti program tersebut? Ya, intinya karena tadi pencapaian universal health coverage kami sudah mencapai 107%. Dengan adanya penjaminan ini ya artinya sudah hampir semua masyarakat Kabupaten Kutai Timur itu sudah memiliki jaminan kesehatan terhadap pelayanan kesehatan di Kabupaten Kutai Timur. Lalu selain UHC atau Universal Health Coverage itu, ada nggak pencapaian terbaru dalam untuk meningkatkan fasilitas kesehatan itu apa sarana dan prasarana di Kabupaten Kutai Timur saat ini? Saking luasnya kabupaten kami ini, tentu tantangan-tantangan yang utama itu adalah bagaimana masyarakat bisa mengakses fasilitas kesehatan. Karena itu kami juga membangun fasilitas kesehatan baru, di samping juga memperbarui yang sudah ada. Jadi sudah beberapa puskesmas. Tahun ini saja ada 3 puskesmas yang kami bangun. Puskesmas Teluk Lingga, Teluk Pandan, dan Gusang.
Dan mungkin tahun depan kalau rumah sakit ada satu. Jadi rumah sakit di zona Muara Bahau. Muara Bahau itu adalah zona perbatasan dengan Berau. Jadi kami itu ada 4 zona ya. Zona pesisir, itu ada rumah sakit Sangkuliram namanya. Baik. Kemudian zona pedalaman, rumah sakit Muara Bungkal, itu baru 6 bulan nih kami operasikan, ya belum setahun ya. Dan nanti yang ketiga, rumah sakit di perbatasan. Sedangkan yang keempat di perkotaan ada rumah sakit Kedungga. Jadi insya Allah dengan pembangunan fasilitas kesehatan ini bisa mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Baiklah, tadi Bapak juga sudah bilang ya, bisa mengatakan bahwa memang Kabupaten Kutai Timur ini luas sekali, bagian terluas Kalimantan Timur, bahkan Bapak sudah menyebutkan ini lebih luas dari Jawa Barat plus Banten. Pasti kan banyak sekali tantangannya di sini untuk menyelesaikan segala masalahnya. Strateginya apa saja untuk bisa menyelesaikan segala sesuatu permasalahan di sini dengan luasnya Kabupaten Kutai Timur? Salah satu strategi kami bagaimana bisa memperluas jejaring fasilitas kesehatan. Dan ini sesuai juga dengan program pemerintah sekarang yang transformasi kesehatan di bidang primer. Bagaimana nanti tiap RT RW itu kalau bisa ada posyandunya. Nah nanti setelah RT RW ada desa. Desa itu ada puskesmas pembantu. Lalu di kecamatan ada puskesmas. Jadi hari ini kami baru sekitar 111 puskesmas pembantu. Nah harapannya kami juga nanti akan membangun terus puskesmas pembantu ini di tiap desa. Nah Pak Bahradi, yang saya tahu juga di sini kan banyak puskesmas gitu ya di Kabupaten Kutai Timur ini yang sudah mengalami pembangunan ulang lah di situ. Lalu kalau sudah mengalami pembangunan dan lain-lain, pelayanannya apakah juga ada peningkatan seperti apa? Ya tentu. Jadi kalau hanya pembangunan yang baru, sementara pelayanan tidak sama aja seperti dulu, tidak berubah, ya nggak ada gunanya. Jadi kita selain membangun yang baru, tentu pelayanan juga kita harus tingkatkan. Makanya seluruh puskesmas kami akreditasikan. Jadi dari 21 puskesmas itu 17 diantaranya sudah paripurna, itu tingkatan tertinggi dari penilaian dari akreditasi. Sedangkan 4 lainnya itu utama. Nah selain itu ya tentu tidak hanya dapat selembar kertas paripurna utama itu. Setiap saat kita evaluasi terus nih ke mutu pelayanan di semua puskesmas. Kita juga beberapa kali, setahun itu bisa 2 hingga 3 kali melakukan pertemuan sama puskesmas-puskesmas, terutama pimpinannya, untuk bisa menilai kinerja puskesmas. Nah, jadi harapannya kita bisa menjaga pelayanan, mutu pelayanan itu yang diberikan kepada masyarakat agar terus maksimal gitu ya. Jadi memang ada penilaian, juga evaluasi agar memang semuanya diberikan yang terbaik untuk masyarakat di Kabupaten Kutai Timur ini. Selain akreditasi, kami juga seluruh puskesmas ini juga kami BLUD-kan, Badan Layanan Umum Daerah BLUD ya. Artinya dengan BLUD itu mereka punya fleksibilitas terhadap keuangannya. Kalau dulu mereka tergantung anggaran ya, kalau nggak ada anggaran mereka nggak jalan gitu ya. Tapi dengan BLUD sekarang mereka bisa mengelola keuangan sendiri. Jadi nggak ada lagi cerita, oh nggak ada anggaran, nggak ada obat. Nah mereka bisa menggunakan anggaran mereka sendiri. Nanti dengan BLUD itu mereka banyak kreasi, inovasi yang bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Jadi bisa dikatakan dengan meningkatnya atau peningkatan fasilitas di sini, lalu juga pelayanannya juga ditingkatkan, kebijakannya juga ditingkatkan. Ini dapat membuat masyarakat di Kutai Timur ini lebih sehat, lebih sejahtera demi mencapai pembangunan yang berkelanjutan pastinya di sini. Baiklah. Dan kita masih akan melanjutkan perbincangan ini. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Jelajah Kutai Timur. Jadi dengan adanya screening itu diharapkan penyakit-penyakit yang sebenarnya bisa dicegah nih. Nah, yang 10 tahun ke depan itu yang jadi komplikasi, kayak jantung, kencing manis, darah tinggi itu kan bisa ditekan dari sekarang. Bisa ditekan sebenarnya.
Hai, kembali lagi di Jelajah Kutai Timur dan saya masih bersama dengan Pak Bahrani selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur. Kalau tadi sebelumnya kita sudah bicarakan mengenai fasilitas ya Pak ya. Lalu bagaimana dengan pendekatan ke masyarakat? Karena kalau kita ngomongin kesehatan itu kan pasti kita tahu nih lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah kira-kira apakah ada sosialisasi khusus untuk masyarakat terkait tersebut? Ya, baik. Memang slogan itu kalau bisa kita pastikan harus kita amalkan ya. Kami Dinas Kesehatan juga ada bidang yang namanya promosi kesehatan yang terus memberikan informasi, edukasi kepada masyarakat bagaimana bisa hidup sehat. Kita itu sebenarnya ingin menjaga yang sehat tetap sehat, bukan mengobati orang sakit. Ya, artinya dengan demikian tentu kita juga seperti kegiatan gerakan hidup sehat, masyarakat sehat itu selalu kita gaungkan ke puskesmas, kecamatan, sudah hampir semua kecamatan kita lakukan. Baik. Nah dari gerakan masyarakat hidup sehat itu kita ada moto yang namanya cerdik. C-nya itu cek kesehatan secara teratur. E-nya enyahkan asap rokok. R-nya rajin olahraga. Jadi generasi mager ini, malas gerak ini juga kita harus ini minimal 30 menit sehari kita jalan kaki ya. mau apa sesuaikan umur ya. Jangan sampai usia seperti saya terjun payung. Langsung cek kesehatan lagi nih ke poin awal. Nah kemudian D-nya diet seimbang, ya artinya kalau I-nya istirahat cukup. Baik. Nah kemudian K-nya kelola stres. Ya, jadi moto inilah yang kita sampaikan, kita harap pesan ini sampai ke masyarakat dan ditiru. Baik. Kalau setelah cerdik itu apakah ada program lain Pak? Ada sekarang program ILP, Integrasi Layanan Primer. Baik. Nah itu fokusnya ke arah pencegahan dan promosi. Nah terkait pencegahan, pemerintah sekarang menggalakkan adanya screening dan deteksi dini. Nah screening itu apa? Artinya ya paling tidak di umur 15 hingga 59 tahun itu dilakukan screening penyakit-penyakit yang sekarang itu menjadi booming, penyakit tidak menular ya. Jadi dengan adanya screening itu diharapkan penyakit-penyakit yang sebenarnya bisa dicegah nih. Nah, yang 10 tahun ke depan itu yang jadi komplikasi, kayak jantung, kencing manis, darah tinggi itu kan bisa ditekan dari sekarang. Bisa ditekan gitu ya? Sebenarnya. Ini kan berjalan karena dibiarkan 10 tahun, dia jadi penyakit. Nah ini dicegah, dipotong, di screening. Nah demikian juga dengan pencegahan dini, segala macam ya, kayak stunting itu. Stunting kan sebenarnya juga bisa dicegah dengan tadi 1000 hari pertama kehidupan. Jadi bagaimana ibu hamil kita kelola dengan baik. Ya tadi dengan antenatal care yang baik itu, kita sudah bisa mendeteksi, oh ibu hamil ini dengan anemi. Ya kita harus berikan tablet tambah darah. Oh kekurangan energi kronik, makanya kita harus berikan makanan-makanan yang berprotein tinggi dan lain-lain. Sehingga anak yang dikandung harapannya bisa lahir dengan sehat dan selamat. Lalu bagaimana dengan tenaga medis di Kabupaten Kutai Timur saat ini? Apakah memang ketersediaannya mencukupi atau mungkin ada pelatihan khusus bagi mereka yang sudah hadir di sini? Ya secara kuantitas memang tenaga kita masih anggap kurang ya, karena ada beberapa puskesmas yang mengeluhkan bahwa 9 tenaga kesehatan itu yang mereka juga masih kurang, mulai dari dokter, dokter gigi, kemudian tenaga surveillance, tenaga gizi yang ada hubungan tadi dengan stunting ya, dan dan lain-lainnya itu ya, termasuk dokter spesialis. Harapannya ke depan dengan adanya transformasi bidang kesehatan di bidang sumber daya manusia kesehatan, itu distribusi tenaga kesehatan ini bisa merata. Nah untuk tenaga kesehatan apakah ada pelatihan khusus ataupun ada untuk peningkatan kesejahteraan mereka seperti apa? Ya artinya memang pelatihan-pelatihan terus kita genjot. Kebetulan pemerintah daerah ini punya APBD yang besar, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pelatihan mulai dari perawatnya, tenaga gizinya, kemudian bidannya dan lain-lain. Semua kita ada latih, termasuk kader pun kita
latih, sehingga mereka punya kompetensi bisa memberikan edukasi ke masyarakat. Kan nggak mungkin kader kan kayak masyarakat biasa. Iya. Kalau kita nggak latih, apa yang mau disuruhnya Ya, kan apa nggak yang mau bisa, ya. disosialisasikannya. Betul. Nah, selain tadi kami melakukan pelatihan-pelatihan, kebetulan pemerintah daerah juga terus meningkatkan kesejahteraan buat teman-teman ya, perawat, tenaga medis lainnya dengan meningkatkan insentif. Ya. Jadi sekarang kita absen pun pakai IKIN ya. Oke. Jadi disitulah kinerja dinilai. Baiklah, terima kasih Pak Bahrani atas waktunya dan juga penjelasannya yang bermanfaat untuk kita semua. Semoga program-program yang sudah ada, pelayanan kesehatan yang berkelanjutan ini dapat dilakukan dengan baik dan juga tercapai segala harapan dari Bapak dan juga tercapai masyarakat Kutai Timur yang sehat dan juga lebih sejahtera. Terima kasih sekali lagi Pak. Ya. Sehat-sehat terus ya Pak ya. Jangan lupa sehat, bugar, produktif, Dan ceria. Ya, mulai dari program dan juga fasilitas kesehatan yang sudah atau sedang dibangun, Kabupaten Kutai Timur terus menunjukkan komitmennya dalam membangun generasi yang sehat dan juga sejahtera. Mulai dari puskesmas, rumah sakit Pratama, hingga program pelatihan bagi tenaga kesehatan, semua diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah. Dengan semangat Sustainable Development Goals, kita terus berharap bahwa pelayanan kesehatan di Kutai Timur akan berkembang lebih pesat dan juga memberikan kesejahteraan yang setara hingga pelosok. Semoga ini bisa dicontoh daerah lain dalam membangun generasi sehat dan juga berdaya. Saya Permata Sari Harha pamit, sampai jumpa di Jelajah Kutai Timur selanjutnya. Dah.